Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang jurnal yang dimiliki oleh yang tertera di dalam nama di sini dengan judul Penurunan Laju Korosi Logam Aluminium menggunakan inhibitor alami. Dan sedikit akan saya paparkan apa isi dari dalam jurnal ini. Dan sebelum kita melanjut lebih dalam lagi, apa sih korosi itu? Korosi itu merupakan penurunan kualitas logam yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, korosi itu bisa secara alami dan juga tidak. Lalu, korosi tidak dapat dihindari. Namun, bisa kita hambat dengan cara seperti penambahan zat inhibitor, baik secara alami maupun sintetis. Dalam penelitian ini, penambahan inhibitor bisa secara alami ataupun zat kimia. Lalu, penelitian ini dilakukan studi laju korosi pada logam aluminium dengan cara menambahkan zat yang berfungsi sebagai inhibitor, yakni ekstrak daun karamunting, ke dalam media korosif HCl1M dengan metode imersi. Studi laju korosi ini memiliki tujuan untuk mempelajari seberapa pengaruh inhibitor yang digunakan pada laju korosi aluminium dengan mengetahui efisiensi inhibasi serta model adsorpsi inhibitor. Berdasarkan dari hasil penelitian dengan metode gravimetri diperoleh bahwa ekstrak daun karamunting memiliki efek inhibisi dengan efisiensi sebesar 91,74% dengan kurun waktu 10 menit perendaman yang memiliki konsentrasi inhibitor 200 ppm dan juga permodelan adsorpsi Langmuir diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,9775. Kita lanjut. Di sini logam aluminium yaitu logam bahan material yang sering digunakan pada aplikasi rekayasa. Karenanya, dengan kombinasi yang ringan, kekuatan mekanik yang baik, serta konduktivitas termal dan listrik yang baik. Aluminium memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik. Kalau aluminium tersebut lebih kuat ketahanannya terhadap lingkungan karena permukaan logam memiliki lapisan tipis oksida yang mencegah oksidasi lebih lanjut. Namun, apabila aluminium terpapar asam, yaitu pH lebih dari 5, maka lapisan oksida tersebut akan melarut, sehingga aluminium rentan terhadap korosi. Ada beberapa cara pencegahan seperti
membuat paduan logam yang berfungsi agar tidak terjadi korosi, melapisi bagian logam agar tahan terhadap korosi, melapisi bagian logam dari medium korosif, atau dengan cara membuat zat yang dapat menghambat korosif yang berfungsi sebagai inhibitor. Di sini Samsul Bahri di tahun 2007 menjelaskan bahwasannya beliau pernah meneliti dan menguji tentang penghambatan korosi baja beton dengan menggunakan larutan garam dan asam dengan campuran senyawa butilamina dan oktilamina. Dan juga penelitian ini menggunakan sampel baja dengan kode ST37, asam sulfat, NaCl, butilamina, oktilamina, asam nitrat, dan aquades. Dan juga pada metode yang dia gunakan yaitu metode imersi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa efisien inhibisi senyawa butilamina dan oktilamina dalam larutan asam sulfat yaitu 38,04%. Sedangkan dalam larutan garam natrium yaitu 87,39%. Dan juga ada lagi Gogot Haryono dan rekan-rekan di tahun 2010 melakukan penelitian tentang penambahan inhibitor alam. Inhibitor alami itu apa? Yang mereka gunakan itu ekstrak dari kopi, ekstrak tembakau, gambir, dan getah dari pinus. Dapat digunakan untuk mengurangi laju korosi besi dalam media air laut dengan rentang suhu dari 29 derajat sampai 37 derajat Celcius. Deng dan Lee di tahun 2012 pun menggunakan ekstrak daun bunga melati untuk menghambat laju korosi. Dan laju korosi yang dimaksud yaitu aluminium dalam larutan HCl1M dengan efisiensi inhibisi meningkat dengan seiring meningkatnya konsentrasi inhibitor yakni sebesar 90% dengan kurun waktu imersi 2 jam. Sementara untuk tanaman karamunting merupakan tumbuhan liar yang jarang dimanfaatkan. Berdasarkan pemeriksaan morfologi tumbuhan yang dilakukan oleh Sutomo dan rekan-rekan di tahun 2010, tumbuhan karamunting itu tumbuhan perdu berkayu dengan tinggi dapat mencapai 4 meter, menyerupai semak belukar. Karamunting ini memiliki bentuk ciri daun yang oval, ujung pangkalnya meruncing, tepi daun rata, permukaan atas yang mengkilat, permukaan atas daun yang mengkilat, dan permukaan bawah daun tersebut kasar karena memiliki rambut-rambut halus. Lalu memiliki bunga berwarna merah muda keunguan dan juga ada buahnya. Buahnya bisa dimakan apabila sudah matang berwarna ungu dan rasanya manis. Menurut Sutomo DKK di tahun 2010. Dan juga sistem perakaran tunggang dan kokoh di bawah tanah. Lalu hasil uji identifikasi kimia secara kualitatif dan karamunting menunjukkan adanya senyawa golongan aleuron, tannin, kotekol, alkaloid, dan saponin menurut Sutomo di tahun 2010. Dan ini pohonnya yang tadi saya sebutkan, pohonnya tinggi,
menyerupai semak-semak, semak belukar, memiliki bunga dan buah. Lalu, tanaman ini termasuk senyawa organik yang kompleks. Tanin merupakan senyawa yang kaya akan polifenol yang menghambat proses oksidasi, menurut Ferry di tahun 2012. Tanin dapat mempunyai sifat asam karena terdapat gugus fenol di dalamnya. Tanin mempunyai rasa yang kalat. Selain itu, tanin juga berfungsi sebagai zat yang digunakan untuk menghambat laju korosi. Menurut Fahri dan Landolt di tahun 1993 menyatakan senyawa tanin dapat digunakan untuk menghambat laju korosi baja dalam larutan garam. Dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, kita perlu dilakukan suatu penelitian. Maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui daya inhibisi ekstrak daun karamunting terhadap laju korosi aluminium dalam larutan gas. Lalu di sini saya sebutkan sedikit bahwa proses pembuatan inhibitor secara alami dengan menggunakan ekstrak daun karamunting. Yang pertama, siapkan daun karamunting yang sudah kering dianginkan. Lalu setelah kering dianginkan, masukkan ke dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah di oven selama 2 hari, bisa lanjut dihancurkan menggunakan blender, lalu ditimbang daun karamunting itu sebanyak 15 gram menggunakan raca analitik. Kemudian diekstraklah daun karamunting itu dengan etanol 96% selama 72 jam. Dilanjut dengan destilasi pada suhu sekitar 70 derajat Celcius untuk memisahkan ekstraknya dari pelarutnya. Lalu ditimbang dan dihomogenkan dengan etanol 96%, maka larutan yang didapat sebanyak 50-25 ppm inhibitor. Lalu pengujian ini berupa aluminium yang sudah dibersihkan dan ditimbang masing-masing dicelup ke dalam larutan HCl 1M tanpa inhibitor dan dengan inhibitor 50-250 ppm. Kemudian dilakukanlah dengan perendaman kurun waktu 5, 10, 15, 20, dan 25 menit. Setelah perendaman, spesimen dikeluarkan, dicuci dengan dialiri aliran air dan aseton untuk menghilangkan produk korosi. Lalu dikeringkan dengan menggunakan aliran udara panas. Setelah selesai, kemudian dilakukan penimbangan hingga beratnya konstan. Besaran yang diukur di sini besaran yang diukur yaitu laju korosi massa aluminium awal dikurang dengan massa aluminium akhir, lalu luas aluminium dikali waktu perendaman. Daya inhibisi efisiensinya yaitu E sama dengan RO dikurang RI per RO dikali 100%. Lalu di sini seberapa pengaruhnya sih inhibitor massa aluminium itu terkorosi tanpa penambahan inhibitor? Semakin lama aluminium terpapar larutan HCl, maka seharusnya semakin banyak massa yang terkorosi.
Data massa aluminium yang terkorosi dapat dimodelkan menggunakan persamaan polinomial derajat 3 dengan koefisien korelasi sebesar 0,9963. Di sini memiliki grafik yang Y-nya itu massa yang terkorosi dengan satuan mg, dan X-nya di sini dengan kurun waktu dengan satuannya menit. Dia semakin tinggi nilai semakin lama perendaman, maka semakin tinggi pula massa yang terkorosi. Menurut dari grafik yang ada di dalam jurnal ini. Dan grafik ini menyebutkan bahwa logam aluminium yang ditetapkan terkorosi dalam larutan HCl. Dan di sini ada tabelnya. Tabel ini hasil uji imersi logam aluminium dalam larutan HCl tanpa inhibitor apapun. Dan bisa kita lihat dari kurun waktu yang 5 paling kecil hingga paling besar untuk massa awal dan massa akhir. Untuk nilai dari massa awal tertinggi di sini bisa kita lihat, yaitu di kurun waktu 5 menit mencapai 599,1, dan massa akhirnya di kurun waktu 5 menit pun juga terbilang tinggi dibanding yang lainnya. Lalu massa yang terkorosi. Massa yang terkorosi, kalau untuk massa yang terkorosi dari pengujian uji imersi logam aluminium larutan HCl tanpa inhibitor dalam kurun waktu 5 menit, yaitu hanya 1 mg. Jadi dia dengan waktu rendah, maka massa yang terkorosi masih terbilang rendah. Lalu laju korosi di sini waktu tertinggi yang dihasilkan yaitu dengan kurun waktu di 25 menit. Mencapai nilai 20,9613 per jam. mg per cm persegi jam. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada hasil imersi logam aluminium dalam larutan HCl dengan inhibitor 20 ppm. Di mana massa awal dan massa akhir bisa kita lihat dengan kurun waktu 25 menit, massa awal bisa mencapai nilai tertinggi 585,7 dan massa akhir mendapatkan nilai 520,9. Dan untuk massa akhir nilai tertinggi yaitu di kurun waktu 5 menit. Untuk massa yang terkorosi di kurun waktu 5 menit, di sini dia mendapatkan nilai 0,1 mg. Laju korosi di sini nilai tertinggi pun masih sama dengan kurun waktu di 25 menit, yaitu mendapatkan nilai 7,7219. Dan bisa kita simpulkan dari data tabel 1 yang ini, dan juga tabel 2 yang menggunakan inhibitor, yang tabel 1 tidak menggunakan inhibitor, bahwa dapat diperoleh efisien berturut-turut sebesar 90%, 90,74, 62,72, 58,82, dan 63,16%. Efisiensi tertinggi terdapat pada kurun waktu 10 menit dengan laju korosi turun dari 3
0,2473 mg per cm persegi, maka inhibitor dengan waktu yang sama menjadi 0,2681 mg per cm persegi jam. Lalu pada tabel kedua, semakin lama waktu perendaman, maka semakin tinggi laju korosi aluminium dan laju korosi cenderung menurun dengan adanya penambahan inhibitor. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun karamunting dapat menurunkan laju korosi aluminium dalam larutan HCl dengan membandingkan laju korosi antara logam aluminium yang diberi inhibitor lebih lambat laju korosinya dibandingkan dengan tanpa inhibitor. Jadi ya bisa kita simpulkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapat dari tabel 1 dan tabel 2 yang digunakan inhibitor dan tidak digunakan inhibitor, bahwa dengan menggunakan inhibitor itu bisa mengurangi laju korosi dari logam aluminium tersebut. Lalu di sini ada grafik di sini yaitu aluminium terkorosi terhadap konsentrasi inhibitor dalam larutan HCl. Dan untuk di sini dari nilai yang terkorosi di angka 175 kurang lebih ya, dan turun dengan kurun konsentrasi ppm inhibitor yaitu di 250. Oke, bisa kita simpulkan dari keseluruhan ini bahwasannya larutan atau sebegitu pengaruhnya inhibitor dari ekstrak daun karamunting yang ditambahkan pada medium korosif HCl. Jadi di sini dalam penelitian ini dapat menurunkan laju korosi aluminium dengan efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.